Enggak, yang puisi punya siapa Storm gitu kan. Tulisannya apa? Tentang? Jadi gini, ini untuk orang, menurut aku isinya untuk orang-orang yang generasi baper, ya kan? Baper. Jadi namanya adalah 5 by 5 rule gitu. Jadi apa tuh maksudnya? maksudnya gini, jadi kamu mikir nih, kalau kamu suka mikir misalnya bermasalah sama orang atau apa gitu. Oke, kamu mikir, ini orang berpengaruh nggak ya untuk kemajuan diri gue, maksudnya kebaikan gue dalam 5 tahun nih, gue masih melihat dia di sini nggak ya, atau bagus, ada peran apa untuk hidup gue, adalah pikirin dulu, kalau kamu nggak nemuin sampai untuk 5 tahun ke depan kamu masih ini orang dia manfaat atau tidak buat kamu, ya saling memberikan manfaat sama kamu, jangan abisin waktu kamu lebih dari 5 menit. Oh gitu. Untuk mikirin. Oh wow. Jadi kalau misalnya aku ada masalah sama kamu, abis itu oke, gitu. Oh gitu. Kan kita akan deal with masalahnya dong. Tapi kan aku akan mikir nih. Kadang kan dalam 5 tahun nih keberadaan kamu itu penting nggak buat aku atau nggak dampak baik nggak buat aku? Kalau misalkan jawabannya oh enggak nih, enggak, ya udah. Iya. Nggak usah pakai ribet gitu, mikirin kamu gitu. Nggak usah terlalu baper, nggak usah dibawa perasaan. Kadang-kadang kan orang kalau udah baikan tapi kayak masih, duh nih orang masih ada sedih sebelum masih ada ngedumel atau apa. Nah, jangan baikan gitu, harusnya sih ya. Ya bisa jadi juga sebelum baikan atau apa, tapi kita aja lah baikan. Iya nggak sih? Atau bikin sedih atau apalah ya kali. Ya, kalau generasi baper tuh biasanya baper gara apa juga aku nggak tahu soalnya. Ya kamu pernah baper gak sama orang? Aku enggak kan, makanya jangan ngomongin tentang baper karena kita kurang paham. Karena aku sering aja baca kayak aku baper nih gitu. Baper aja gue baru tahu. Aku baper tuh nggak. Caranya punya anak lah. Jarang-jarang. Oke, tentang yang pengenalan diri ya, accept yourself. Jadi gini, aku tuh kan kayak caranya punya anak katanya. Ya lu gila, gimana deh? Pasrah kalau aku sih. Karena anak kedua aku tuh apa maksudnya? Karena anak kedua aku pas. Aku karena anak kedua aku itu kalau itu kan proses udah pada tahu ya semuanya ya, kayak udah pada dewasa. Kirain nanya itu. Ini kayak lebih karena anak kedua aku tuh si Mas Kain itu, aku tuh kan 5 tahun, habis itu lepas viral, Allegra 5 tahun, lepas viral, terus habis itu aku pengen punya anak cowok. Jadi kayak oke deh diet program gitu. Terus gak dapet karena aku pikirin banget gitu loh deh. Iya bener, aku hamil sih, kok hamil gitu kayak. Iya. Aduh, emang pada yang si Mikaela gitu. Kan aku kan menikah kayak Mikaela 2 tahun ya, kayak jadi semua orang pokoknya habis nikah, biasa orang Indonesia kan kalau lagi pacaran ditanyain kapan nikah, habis nikah ditanyain anak pertama, kapan punya anak, habis anak pertama ayo kapan punya adik, biar sepasang. Anaknya udah 3 nggak mau nambah lagi. Bu, mohon maaf ya, mau bayar sekolah bagaimana? Mahal ya. Nah ini si Mikaela tuh aku bener, selama 2 tahun tuh akhirnya pokoknya kan mikir terus kan, karena ditanyain dari keluarga, dari apa, mikir sampai pas punya itu pas yang kayak sabodo deh nih urusan. Udah deh gue nggak, masalahnya gue juga dikatain dokter gak kenapa-napa apa segala macam. Ya udahlah, udah pasrah aja. Pas nggak mikirin malah ya kan, karena aku juga gitu, pas Mas kan juga gitu. Kayaknya itu tuh kita diajarin sama Allah gitu. Untuk lo berserah deh, lo pasrah dong gitu, kayak kan don't steal God's plan. Ya kayak kita cuma manusia, cuma bisa punya rencana, tapi jangan memaksakan juga. Jangan memaksakan, ada pasrah. Setelah berusaha kita pasrah, berdoa gitu. Dan pasrah gitu. Asli bener-bener langsung dapat tuh gara-gara. Ya itu tadi menjawab pertanyaan gitu. Salah satu dari yang tadi. Terus kalau misalkan tadi topiknya adalah si self love, itu menurut aku susah itu adalah karena kita sekarang ngomongnya gampang, accept yourself gitu. Terus kekurangan kamu accept, itu susah tahu mengaplikasikannya. Benar. Karena jelasin dulu maksudnya tuh apa? Maksudnya misalnya gini, kalau aku ngerasa misalkan aku masih sekolah ya, aku ngerasa matematikanya aku jelek banget gitu. Tapi aku juga ngerasa misalkan mudah-mudahan cepet hamil ya. Di satu sisi pasrah aja. Jangan matematika jelek ya, belajar. Misalnya gini. Misalnya, iya benar kayak bisa gini. Kamu malu karena papa mama kamu cerai. Ya, misalkan itu. Tapi kan that's not your fault gitu, karena memang keadaan membuat kamu seperti itu gitu. Dan gara-gara takut itu, jadi setiap kali kayak ada acara keluarga atau nggak acara teman, ada yang ulang tahun atau apa, nggak mau datang karena takut si siapa-siapanya nanyain, kayak misalkan baru cerai ya, mama papa kenapa, ada masalah apa, kayak gitu-gitu. Malu karena itu. Nah itu kan jadi akhirnya menghambat kamu untuk bersosialisasi. Betul. Itu tuh harus di-accept dulu, ya sudah, nggak apa-apa, memang kekurangan gue, memang keadaan gue, dan Tuhan sudah mengizinkan orang tua gue bercerai, ya itu out of my hand gitu, dan itu ya udah accept itu. Dan jangan ngerasa kalau misalkan karena kalau kekurangan menurut aku bukan sesuatu yang
apa namanya ya? Kalau maksudnya kalau lo masih bisa Yang improve menghalangi, itu, yang menghalangi. kalau lo masih bisa improve itu ya lo improve dulu gitu. Oh iya. Kalau kekurangan itu Kekurangannya apa nih? ya maksudnya nggak tahu kan banyak Iya. orang kan banyak macam ya. Kalau misalkan masalah orang tuanya cerai kan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Nah kalau udah kayak gitu ya lo accept, udah gitu just kayak open aja ke orang. Iya mama papa cerai, jadi just akuin aja nih kalau aku contoh aslinya adalah aku. Ya. Kalau aku sih itu emang udah ya apa ya, itu ada apa adanya apa-apaan ya. Jadi kayak misalkan aku masuk ke dalam keluarganya Ardi, kan dulu kan banyak banget yang nanya. Banyak tuh yang aku nggak tahu kan, kayak dulu aku Tuh ada nanya, trauma karena pernah dimaki-maki tuh gimana ya ilanginnya? Ya ampun, Pertama- aku SMP aja tiap hari kali. Oh, dimaki digencet itu Pertama adalah kalau aku trauma dimaki-maki. kalau trauma itu artinya kamu belum memaafkan. Betul. Karena artinya kamu tiap kali ngeliat orang itu akan berulang terus kalau kamu belum memaafkan. Nah, kata-kata memaafkan itu menurut aku lebih dalam artinya, karena kalau saat kamu memaafkan, kamu harusnya sudah lupakan semua Menerima. apa yang udah dia lakukan. Kamu melihat dia menjadi nol lagi gitu, dari kayak kayak bayi lah gitu, kayak ngelihat dia nggak ada nih, dulu dia pernah giniin gue, udah nggak ada kayak gitu. Ya, itu kayak ini deh, banyak banget yang ngomongin kan. Ya maafin sih gampang, nerimanya yang susah. Nah, itu Nah, harusnya itu nggak bisa. Karena memaafkan itu sama saja sudah menerima Heeh. kesalahan yang